Sigit Suseno, warga desa Sendang, Kecamatan Sendang, Kabupaten Tulungagung ini sudah 18 tahun menjadi kolektor batik kuno dengan motif asli Tulungagung. Ide mengoleksi kain batik kuno motif khas Tulungagung ini sebagai cara Sigit untuk menyelamatkan identitas batik khas Tulungagung agar tidak punah dan hilang di telan zaman. Rata-rata kain batik koleksi Sigit dibuat pada zaman penjajahan Belanda. Untuk mendapatkan kain batik yang diinginkan, Sigit rela berkeliling keluar masuk kampung yang dulunya menjadi sentra pembuatan kain batik, atau mencari home industri yang sudah lama dan masih menyimpan batik kuno khas Tulungagung. Sigit mengklasifikasikan motif batik kuno khas Tulungagung dari 3 wilayah, yaitu batik Majan, batik Ringin Pitu, dan batik Kalangbret. Ketiga wilayah tersebut direpresentasikan dengan kecenderungan warna. Warna batik coklat cerah merepresentasikan wilayah Kalangbret, warna sogan atau coklat tua merepresentasikan batik wilayah Ringin Pitu, dan warna coklat kehijauan mewakili wilayah Majan. 3 warna yang mewakili 3 corak asal batik khas Tulungagung ini disatukan ke dalam motif flora dan fauna seperti kupu-kupu, ikan, dan burung dengan flora bunga. Menurut Sigit, motif batik tidak lepas dari faktor geografis dan kehidupan masyarakat. Begitu juga dengan batik Tulungagung. Motif kuno batik Tulungagung yang didominasi motif flora dan fauna menggambarkan asal Kabupaten Tulungagung yang dulunya berupa daerah rawa-rawa atau dikenal dengan nama Bonorowo. Ciri khas batik ini membawa Sigit bernostalgia pada kekayaan budaya masyarakat Tulungagung masa lalu. Sigit pun tidak berniat menjualnya, meskipun banyak yang menawar untuk membeli. Namun jika ada pecinta batik yang tertarik dengan koleksinya, biasanya Sigit membuatkan duplikasi motifnya. Rata-rata kain batik tulis dengan motif kuno ini dijual Sigit dengan harga Rp250.000 hingga Rp300.000 per lembarnya. Peminat koleksi batik kuno khas Tulungagung ini tidak saja warna Tulungagung, tapi juga warga dari luar kota. Ya, saya melihat bahwa Tulungagung itu merupakan kota yang bersejarah atau mempunyai sejarah. Jadi daripada nanti kita kehilangan identitas khususnya tentang motif batik, karena saya bergelut dengan batik, akhirnya saya berkeinginan untuk mengkoleksi batik khas Tulungagung itu yang tempo dulu. Jadi saya harus mencari dan mengumpulkan kembali sebagai literatur untuk batik-batik sekarang itu. Secara klasifikasi gimana pembagiannya? Klasifikasi pembagian batik itu ada 3 tipe di Tulungagung, yaitu tipe Kalangbret dan sekitarnya, kemudian Ringin Pitu dan sekitarnya, kemudian Majan dan sekitarnya. Di situ kita bisa melihat ciri khas motif maupun warnanya. Kalau motif mungkin hampir sama, tapi kalau penekanan pada warna, nanti kalau sogannya atau warna coklatnya, mana itu Kalangbret itu lebih cerah, lebih terang. Kalau ke Ringin Pitu atau sekitarnya itu nanti lebih gelap. Kalau Majan itu coklatnya lebih ke hijauan. Nah itu sekarang ya, sebagai patokan atau kita mengkoleksi batik-batik khas Tulungagung yang tempo dulu. Motifnya? Untuk motifnya kebanyakan Tulungagung itu motif dasarnya sebagai sebutan, misalnya gringsing atau mungkin nam tikar atau mungkin kembang kroto dan lain sebagainya. Nah untuk motifnya kebanyakan mengangkat flora dan fauna yang ada di Tulungagung. Seperti kita ketahui bahwa Tulungagung sebagai kota rawa-rawa atau Bonorowo yang kemudian diangkat menjadi sebuah motif dalam sebuah batik khas Tulungagung. Dari pendataan Mas ada berapa motif sih Mas? Kalau yang sudah dipatenkan itu sekitar 86, tapi yang belum dipatenkan itu masih berpuluh-puluh motif batik khas Tulungagung yang belum dipatenkan. Sigit mengingatkan agar generasi muda tidak hanya melihat batik pada desainnya saja, namun juga makna setiap motifnya. Kemudian untuk ikut melestarikan batik bisa dilakukan generasi muda dengan minimal memiliki 1 batik. Dari Tulungagung, Sogi Pamungkas, KSTV.